Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hoironisa dengan NIM 2008311 dari kelas 7D Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait manajemen sumber daya insani yang ada di perusahaan KFC dan McD yang berfokus pada pelatihan dan pengembangan karir serta penilaian kinerja yang ada di perusahaan tersebut. KFC merupakan suatu merek dagang waralaba dari Yummy Brand yang bermarkas di Kentucky, Amerika Serikat, didirikan oleh Cor Harlan Sanders pada tahun 1952. KFC dikenal terutama karena ayam gorengnya yang biasa disajikan dalam buket. Di Indonesia sendiri, pemegang hak waralaba tunggal KFC adalah PT Fast Food Indonesia yang didirikan oleh kelompok usaha Gelel pada tahun 1978 dan terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 1994. Restoran KFC pertama di Indonesia dibuka pada bulan Oktober tahun 1979 di Jalan Melawai, Jakarta. Pada saat ini, outlet KFC telah tersebar hampir ke seluruh Nusantara. McDonald pertama didirikan pada tahun 1940 oleh dua bersaudara Dick dan McDonald sebelum dibeli oleh Ray Kroc pada tanggal 15 April 1955 dan kemudian diperluas ke seluruh dunia. Sampai pada tahun 2004, McDonald memiliki 30.000 rumah makan di seluruh dunia dengan jumlah pengunjung rata-rata 50 juta orang dan pengunjung per hari bisa mencapai 1.700 orang. Di Indonesia, restoran McDonald pertama kali berdiri di Sarinah, Jakarta dan dibuka pada 23 Februari 1991. Berbeda dari kebanyakan restoran McDonald di luar negeri, McDonald's juga menjual ayam goreng dan nasi di restoran-restoran di Indonesia. Nah, setelah mendengarkan penjelasan terkait perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu antara KFC dan McDonald, selanjutnya saya akan memaparkan terkait manajemen sumber daya insani yang ada di kedua perusahaan tersebut. Nah, yang pertama kita akan menganalisis terkait MSDI yang ada di KFC. Yang pertama ada rekrutmen. Proses rekrutmen terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Untuk rekrutmen eksternal, yaitu rekrutmen yang berasal dari orang luar yang ingin mendaftar menjadi pegawainya, yaitu dengan mendaftarkan diri pada KFC pusat yang berada di Jakarta, atau mengirimkan surat lamaran kerja dan data diri melalui kantor pos. Dan untuk rekrutmen internal, yaitu yang berasal dari orang dalam atau pegawainya yang sudah bekerja cukup lama dan berpengalaman. Jika ada posisi yang kosong di atasnya, maka akan mengisi posisi yang kosong di atasnya. Tetapi hal ini ditentukan dari jejak kerjanya dan kantor pusat yang berwenang. Selanjutnya ada proses seleksi. Proses seleksi SDI yang dilakukan pada perusahaan restoran cepat saji KFC dilakukan di kantor pusat KFC Indonesia yang berada di Jakarta, dan nanti bagi karyawan yang diterima akan ditempatkan di daerahnya masing-masing. Untuk setiap jabatan ada kriteria tertentu pastinya, seperti untuk menempati jabatan restoran manajer minimal pendidikan yang tersebut adalah sarjana, dan untuk asisten manajer minimal pendidikan orang tersebut SMA atau sederajat sampai sarjana, dan penampilan sampai tinggi badan semua dinilai dalam proses seleksi perekrutan pegawai. Kemudian yang ketiga ada mengenai pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan diberikan pada masa training dan orientasi agar pada saat bekerja pegawai baru tersebut sudah mengerti dan tidak bingung apa yang harus dilakukan pada jabatannya. Selanjutnya mengenai perencanaan karir. Perencanaan karir di KFC bisa berupa kenaikan jabatan ketika pegawai tersebut sudah lama bekerja dan pengalamannya pun luas tentang perusahaan tersebut. Selain itu, bisa juga jika ada posisi yang kosong di atasnya, maka pegawai dengan posisi di bawahnya akan mengisi posisi yang kosong tersebut. Tetapi hal ini ditentukan dari jejak kerjanya dan kantor pusat yang berwenang. Kemudian ada mengenai penilaian kinerja. Penilaian kerja dilakukan setiap bulannya. Penilaian dinilai dari kehadiran dan keuletan pegawai tersebut.
Dan bagi pegawai teladan, setiap bulannya akan diberikan hadiah, yaitu berupa uang cash. Kemudian untuk kompensasi finansial langsung, kompensasi yang diterima oleh pegawai sesuai dengan UMR kota tempat beradanya outlet tersebut. Selain itu, ada bonus yang diterima pegawai jika performa dan loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan. Tunjangan dan imbalan non-finansial pun diberikan oleh KFC. Misalnya, setiap pegawai yang bekerja di KFC diberikan oleh perusahaan tunjangan berupa BPJS. Contoh imbalan non-finansial bagi karyawan terbaik bisa berupa diumrohkan. Selanjutnya mengenai manajemen sumber daya insani yang ada di McDonald. Yang pertama ada proses rekrutmen. Proses rekrutmen terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Untuk rekrutmen eksternal yaitu rekrutmen yang berasal dari orang luar yang ingin mendaftar menjadi pegawainya, yaitu dengan mendaftarkan diri pada McD pusat yang berada di Jakarta Utara, atau dengan mengirimkan surat lamaran kerja dan data diri melalui kantor pos. Dan untuk rekrutmen internal yaitu berasal dari orang dalam atau pegawainya yang sudah bekerja cukup lama dan berpengalaman. Jika ada posisi yang kosong di atasnya, maka akan mengisi posisi yang kosong di atasnya. Tetapi hal ini ditentukan dari jejak kerjanya dan kantor pusat yang berwenang. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan diberikan pada masa training dan orientasi agar pada saat bekerja, pegawai baru tersebut sudah mengerti dan tidak bingung apa yang harus dilakukan pada jabatannya. Kemudian ada perencanaan karir. Perencanaan karir di McD bisa berupa kenaikan jabatan ketika pegawai tersebut sudah lama bekerja dan pengalamannya pun luas tentang perusahaan tersebut. Selain itu, bisa juga ada posisi yang kosong di atasnya, maka pegawai dengan posisi di bawahnya akan mengisi posisi yang kosong tersebut. Tetapi hal ini ditentukan dari jejak kerjanya dan kantor pusat yang berwenang. Kemudian ada mengenai penilaian kinerja. Penilaian kerja dilakukan setiap bulannya. Penilaian dinilai dari kehadiran dan keuletan pegawai tersebut. Dan bagi pegawai teladan, setiap bulannya akan diberikan hadiah, yaitu berupa piagam penghargaan dan uang tunai. Serta tentu saja foto mereka akan dipajang di sebuah papan atau figura indah dan disimpan di area yang mudah terlihat oleh tamu restoran. Penggunaannya supaya karyawan lainnya akan menjadi termotivasi untuk ikut berlomba menjadi yang terbaik di perusahaan tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya insani di KFC dan McDonald's banyak memiliki persamaan, seperti pada proses rekrutmen dan seleksi dilakukan di masing-masing kantor pusat. Pelatihan dan pengembangan karir dilakukan pada masa training dan orientasi, sedangkan perencanaan karir berupa kenaikan jabatan. Namun berbeda di penilaian kinerja. Pada perusahaan KFC, penilaian kerja dilakukan setiap bulannya. Penilaian dinilai dari kehadiran dan keuletan pegawai tersebut. Dan bagi pegawai teladan, setiap bulannya akan diberikan hadiah, yaitu berupa uang cash, bahkan bisa sampai diumrohkan. Sedangkan pada perusahaan McDonald, penilaian kerja dilakukan setiap bulannya. Penilaian dinilai dari kehadiran dan keuletan pegawai tersebut. Dan bagi pegawai teladan, setiap bulannya akan diberikan hadiah, yaitu berupa piagam penghargaan dan uang tunai. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada analisis manajemen sumber daya insani yang ada di perusahaan KFC dan McDonald. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.